Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan manggat yang sepai disebataken larah abi Ahmad tamam wa ummi rahimahullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qauluhu summa ingkana junuban. Summa ingkana, maka nuli-nuli lamunan ana sopo sohibul jabirah, orang yang memakai perban utawa memakai gib. Ana iku junuban, iku wong kang junub. Fal asohu, mangka utawi kaul kang asoh, kang luwi soheh, annahu iku sak temene sahibul jabirah mukhayyarun iku dikongkon mili insya'a lamun karep sapa sahibul jabirah qaddama mangka dinginaken sapa sahibul jabirah dinginaken ghuslas sahihi ing masuh anggota kang sehat kang soheh alat tayamumi ngareaken tayamum. Wa insya'a lan lamunan karep sapa sahibul jabirah akhara mangka ngakhiraken sapa sahibul jabirah hu ing ghuslas sahih. Jadi ketika yang memakai perban utawa yang memakai gib itu adalah orang yang junub ya. Orang yang junub itu adalah orang yang mempunyai hadas besar, namanya junub ya. Jadi orang yang memiliki hadas besar namanya junub. Mandinya namanya janabah, mandi besar. Dan orang yang junub ini ya tentunya faktornya atau penyebabnya macam-macam. Di antaranya adalah ingzalul mani, mengeluarkan air mani ya, itu salah satunya. Dan kemudian adalah bertemunya iltiqaul khitanain ya, bertemunya apa sih pesunatan loro, maksudnya tempat untuk disunati kan begitu, itu juga. Dan juga termasuk haid, nifas, itu juga namanya mandi besar ya, orang yang terkena junub. Maka bagi orang yang junub tersebut itu mukhayyarun ya, artinya boleh memilih. Maksudnya boleh memilih itu apakah dia tersebut itu mendahulukan membasuh anggota yang tidak sakit, yang soheh, kemudian setelah itu dia bertayamum ya, atau kemudian dia mengakhirkan
Ya, artinya tayamum dulu, kemudian baru membasuh anggota yang soheh. Jadi ini gambarannya begini, orang yang junub memiliki hadas besar itu bisa bersesucinya digantikan dengan tayamum. Ya, jadi orang yang junub ini bisa digantikan dengan tayamum ya. Nah, digantikan dengan tayamumnya ini bisa jadi karena ketiadaan air ya. Kalau memang ketiadaan air, tidak ada air sama sekali, ya maka langsung diganti dengan cara tayamum ya. Jadi setelah berupaya untuk mencari air, kemudian tidak mendapatkan air, pokoknya airnya nggak ada sama sekali, dia dalam kondisi junub, waktu sholatnya sudah masuk, maka dia langsung bertayamum. Itu sebagai pengganti mandi besar tayamumnya. Dan juga ada yang tayamum itu merupakan sebagai penyempurna, ya, sebagai ganti daripada anggota yang tidak boleh terkena air secara medis. Jadi misalkan air ada, tapi ada anggota badannya yang berpenyakit atau yang diperban, yang digip, yang mana menurut medis ini itu tidak boleh terkena air. Maka anggota yang tidak boleh terkena air ini, apakah digip ataupun tidak, pokoknya jangan terkena air, itu nanti diganti dengan cara tayamum. Ya, ini contohnya semacam ini. Jadi contohnya semacam ini, ada salah satu anggota dari seseorang tersebut itu yang diperban, yang tidak boleh terkena air. Maka mandinya tetap mandi, cuman nanti di wilayah yang tidak boleh terkena air itu, misalkan di tangan ya, diperban, digip, ini kan tidak terkena air, nggak boleh terkena air. Nah, maka ini diganti dengan tayamum. Berarti tayamumnya itu hanya mengganti sebagian anggotanya, tidak secara keseluruhan. Kalau ketiadaan air, ya berarti kan menggantinya secara keseluruhan. Nah, kalau airnya ada, cuman ada pantangan untuk menggunakan air di wilayah-wilayah tertentu, di bagian-bagian tertentu dari anggota tubuhnya, maka diganti dengan tayamum ya, diganti dengan tayamum. Nah, terus tayamumnya bagaimana? Ini kan tidak terkena air, harus diganti dengan tayamum. Maka dia mukhayyarun. Artinya ada pilihan. Pilihan yang pertama bisa jadi anggota yang soheh, ya, anggota yang sehat, yang boleh terkena airnya itu digubyur semuanya, dibasuh. Nah, kemudian setelah itu untuk menggantikan anggota yang tidak boleh terkena air itu, baru dia bertayamum ya, baru dia bertayamum. Jadi misalkan USKB anggota, nah yang di tangannya ini terdapat gap ya, terdapat perban yang tidak boleh terkena air, ya maka nanti setelah selesai semuanya, baru kemudian dia bertayamum. Atau sebaliknya ya, atau sebaliknya mendahulukan tayamum dulu lah. Jadi tayamum dulu, nah kemudian setelah tayamum baru kemudian dia membasuh seluruh anggota tubuhnya. Mangga bokatan. Kudu mikir dan tayamum berarti anu ya sedikit kotor atau apa ya. Kalau misalkan tayamum kan lebih anu. Ya pokoknya nanti prakteknya itu terserah kita pengennya apa kan begitu.
pengen tayamum dulu, kemudian baru setelah itu membasuh anggota yang utuh, anggota yang boleh terkena air, silakan. Mau membasuh dulu, mandi dulu, kemudian setelah itu bertayamum juga boleh, ya. Mau ditaruh di tengah-tengah juga boleh, kan begitu. Jadi misalkan kita ngubiur sikile dingin, ya. Nah, kemudian bertayamum, kemudian melanjutkan membasuh anggota yang lainnya, itu pun boleh, ya. Jadi terserah lah menanuka. Terserah kita prakteknya yang model bagaimana itu diperbolehkan. Hadas besar. Ya, ini menyangkut kalau mandi besar itu bebas, ya. Maksudnya kalau dalam masalah mandi itu kan tidak ada anggota-anggota yang mana yang harus didahulukan, itu enggak ada. Ya, jadi itu nanti beda dengan wudhu, ya. Berarti kaifiatnya kan kaitannya kalau hadas besar, misalkan kan misal begitu anggota wudhu, ya. Kan tayamum sebagai penggantinya untuk wudhu, ya. Penggantinya mandi junub lah. Ya. Sementara ada bagian tertentu yang bukan di luar anggota wudhu. Nanti, ya. Maksudnya anggota tayamum, ya, atau yang kan dibahas kan air tayamum kan ini dengan ini saja. Betul, ya. Betul. Air lamunan lukai yang katakanlah yang kuku lah, ya. Kuku kan lamun mandi wajib. Sementara ada air. Sementara ada air, ketika kata dokter di kuku ini nggak boleh kena air, si pemandi wajib untuk menyempurnakan mandi wajibnya dengan cara tayamum itu bagaimana kayaknya? Yaitu bertayamum, ya. Jadi kalau mandi wajib itu bebas, ya. Artinya misalkan bebas itu ketika yang luka itu bukan di anggota tayamum, ya, maka itu prakteknya bebas, ya. Nanti berbeda dengan apa sih hadas kecil, ya. Tapi nanti ini juga di bawahnya itu ada keterangan nanti kaitannya dengan apakah itu wajib mengkodok atau tidak mengkodok, ya. Jadi gambarannya begini, termasuk salah satu syarat bahwasannya dia itu tidak wajib mengkodok sholat itu ketika perbanan itu atau luka itu berada di luar anggota tayamum, ya, di luar anggota tayamum. Itu berlaku bagi hadas besar ataupun hadas kecil, ya. Kalau luka tersebut itu berada di anggota tayamum, maka tetap, ya, artinya ketika perbanannya itu permanen nggak bisa dibuka, ya kan, berarti kan tetap ada bagian-bagian yang tidak sah untuk terkena debunya, ya. Maka itu tetap setelah sembuh itu dia wajib mengkodok sholatnya, kan begitu. Jadi saya gambarkan begini contohnya, ketika ada seseorang itu lukanya di tangan, ya, taruhlah di tangan, ya, di tangan ini misalkan, dan diperban, digip lah, dilakban, disambung, ya. Ini kan termasuk anggota tayamum, ya. Ini termasuk anggota tayamum. Maka ketika dia tersebut itu mandi besar, dibasuh semuanya, yang ini kan nggak dibasuh, yang tangan ini yang ada gipnya ini kan nggak dibasuh. Nah, kemudian maka anggota ini diganti dengan tayamum, ya. Anggota ini prakteknya diganti dengan tayamum. Berarti kan tetap yang diusapnya itu kan anggota tayamum luarnya, ya, perbannya, ya. Nah, ketika berada di anggota tayamum ini, tetap nantinya sholatnya wajib dikodok, ya. Karena apa? Karena syaratnya itu harus berada di luar anggota tayamum, lukanya itu, ya. Nah, sekiranya lukanya itu di kaki,
Ini sikil, yang diperban itu sikil, kaki. Sikil anggota tayamum bukan? Bukan, ya. Nah, ketika lukanya itu di kaki, dia mandi, ya kan? Mandi. Nah, setelah mandi, kemudian sebagai pengganti ini yang tidak dibasuh kakinya ini, dia gantikan dengan tayamum. Nah, berarti tayamum itu kan prakteknya mashul wajhi wal yada ini. Berarti tayamumnya sempurna. Nggak ada penghalang sama sekali. Nah, ini nanti ketika dia itu sholat, ini berarti sholatnya tidak wajib kodok. Ya, itu beda ya. Jadi salah satunya itu syaratnya lukanya tersebut atau yang diperban itu berada di luar anggota tayamum. Itu salah satunya saja, Kang Us. Ya, walaupun ada nanti syarat-syaratnya, yaitu peletakannya ini, ya kan, peletakannya ini harus ketika dia dalam kondisi suci. Maksudnya, nanti ini kan rangkaiannya, prakteknya ini adalah untuk sholat ya, prakteknya untuk sholat. Maksudnya tayamum yang digunakan untuk sholat, ya, untuk sholat, ya. Prakteknya semacam itu. Nah, kalau tayamumnya artinya apa sih? Bukan untuk sholat, ya. Misalkan orang junub pengen membaca Al-Quran, ya maka itu sih nggak ada urusan, nggak ada kodok-kodok. Silakan saja, bebas ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah kita wajib atau tidak mengkodok sholatnya. Jadi berarti kodok sholat itu tetap berlaku bagi orang yang ketika di anggota tayamumnya ini terdapat perbanan, terdapat luka ya. Sebab nanti kalau urusannya dengan sholat itu kan tidak cukup dengan penggantinya mandi besar, Us, tapi juga penggantinya hadas kecilnya juga harus selesai, kan begitu. Itu permasalahannya semacam itu. Wis paham dulu, sok abatan anu kang kurang paham ditanyaan. Kan dokter kau bilang disucian pada diperban deh. Nah, maksudnya kalau misalkan prakteknya semacam itu, jadi misalkan kitanya tahu-tahu ya itu sudah diperban ya, tahu-tahu sudah diperban, sudah digip ya. Maka ketika kita bisa berupaya, ya maksudnya bisa berupaya itu, ini bisa nggak dicopot, ya maksudnya dicopot, nanti saya ambil wudhu dulu, ya setelah ambil wudhu, nah baru kondisi kita kan suci, ya, nah baru kemudian minta diperban ulang, bisa nggak kira-kira kan begitu, ya. Nah kalau menurut dokternya, oh bisa aja, boleh, maka itu berarti kan nanti nggak masalah. Nah, nantinya praktek sholat kita itu tidak wajib dikodok, kan begitu. Tapi ketika misalkan tahu-tahu kita sudah bangun, ininya sudah diperban, dibelengker, kita kan berarti dalam kondisi tidak suci ya, tidak suci. Nah, setelah kita ngomong kepada dokternya, dok ini bisa nggak dicopot? Oh, saya pengen wudhu dulu, kemudian nanti diperban lagi. Nah, kata dokternya beli bisa aja lah menurut kok. Ya, lamun ditambah duit maka saya nggak beli bisa dok. Misalkan ya, bukan beli bisa karena duit. Ya. Nah, ketika misalkan dokternya itu ngomongnya nggak bisa, nanti berbahaya ini dan itu, ya kan ini harus dibelengkernya paling tidak nanti 3 hari lah baru dicopot. Nah, berarti nanti mau tidak mau kita sholat ya tetap sholat, prakteknya ya tayamum ya tetap praktek tayamum, tapi nanti sholatnya itu wajib diulang ya, wajib dikodok ya. Iya, ya dikodok semua Kang Us ya.
ketika dalam belengkeran semacam itu. Terkecuali misalkan kitanya bisa berupaya, misalkan 1 harinya copot, diupayakanlah semacam itu baru ya, karena itu termasuk syarat ya. Jadi syarat-syaratnya sholat kita ini ketika dalam posisi diperban itu tidak wajib qodho itu adalah yaitu yang pertama, lukanya ini, perbanannya ini berada di luar anggota tayamum, apakah ning sikil ya, bukan di tangan ya. Jadi kalau memang yang diperbannya ini di tangan, ya permanen, kita tetap wajib mengkodok sholat kan begitu. Ya walaupun perbannya dalam kondisi suci, kalau memang itu anggota tayamum kan begitu ya. Jadi misalkan taruh kita sudah wudhu, sudah dalam kondisi suci, kemudian diperban tangannya. Nah tangan ini kan anggota tayamum ya, nah, maka itu tetap sholatnya wajib dikodok. Tapi kalau di luar anggota tayamum, di kaki misalkan, ya maka itu kita tidak wajib mengkodok sholat. Ya syaratnya itu begitu ya. Jadi yang pertama di luar anggota tayamum, perbanannya itu. Kemudian yang kedua, masangnya itu dalam kondisi kita suci ya, dalam kondisi kita. Permasalahan dulu kan bebediku di dalam anggota tayamum. Ya. Anu bebediku di anggota wudhu. Ya. Sikil. Ya. Anu bebediku di luar anggota tayamum dan wudhu. Ya. Sikil tuh ya. Ya bisa. Kan kadang kan masa kayak junub kan harus kewasu kabeh. Wudhu harus kewasu anggota wudhu. Tayamum ke disapu anggota tayamum. Jadi nanti begini, intinya kalau di anggota tayamum itu ya, maksudnya berarti tangan itu, lukanya di tangan, itu kan tayamumnya kita tetap tidak sempurna begitu ya. Tapi kalau misalkan di luar anggota tayamum, di kaki, ya kita tayamumnya sempurna, semuanya masuk ya. Jadi pokoknya intinya letaknya ketika berada di anggota tayamum, maka nanti itu sholatnya tetap wajib qodho ya. Nah kemudian ada lagi syaratnya, ini nanti blebedannya itu ya jangan sampai melebihi terlalu besar kan begitu. Jadi paling tidak standarnya itu perekat itu hanya sekedar cukup untuk merekatkan luka saja. Aduh sampai lukai ning tangane mung sebaris diblebedi sampai tok ning kene. Jauh pisan nan ya. Nah, itu ya. Maksudnya? Yo kalau sholat itu nggak boleh dibadalkan oleh siapapun. Kang oli dibadalkan ku haji. Ya. Jadi kalau sholat itu ya termasuk ibadah yang tidak bisa digantikan orang lain ya, dan juga tidak bisa dikafaroti ya. Jadi maksudnya tidak bisa dikafaroti itu ketika kita ini meninggalkan sholat ya, maka kewajibannya itu adalah kita mengkodok sholat ya, artinya bisa dikafaroti kan begitu ya. Gimana? Masang perbannya, misalkan lukanya ning tangan anggota tayamum. Ya. Lalu masang perbannya dalam keadaan suci tetap harus dikodok. Jadi solusi kalau wong kang itu dan solusi yang supaya tidak. Ya kalau di anggota tayamum itu nggak ada solusi, begitu. Ya kalau ya maksudnya solusinya tetap kita mengkodok itu saja. Ya. Jadi kan ini itu kalau pernah ngomong bahwa lamun yotoh dalam keadaan suci itu tidak ada masalah. Ya. Dalam arti suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Nah, berarti kan kita sholat kan tidak ada masalah, kalau tidak ada tanggungan atau kekurangan.
dari tayamum atau apa? Kan perlu tayamum, perlu wudu hari misalnya kan maksudnya. Maksudnya sih ini pemasangan perbannya, ya. Kalau itu memang benar, yo ketika masalah dalam kitanya masih posisi suci sih, yo kita nggak usah wudhu lagi, nggak usah tayamum lagi. Begini permasalahannya, begini ya. Jadi kita masang perbannya itu setelah kita dalam kondisi suci, ya kita pasang perban, ya. Nah setelah itu kemudian kita hadas. Nah itu permasalahannya, kita hadas lagi, ya berarti kan batal. Jadi syarat pemasangannya itu memang harus dalam kondisi suci dulu, ya posisi kita suci. Nah setelah kemudian setelah itu kita ngentut lagi atau kencing, berarti kita kan batal lagi. Tapi pemasangan kita ini prosesnya pada waktu dalam kondisi suci, itu masalahnya. Nah kalau masalah misalkan langsung dalam kondisi suci, yo langsung nggak usah itu. Tidak ada solusi untuk luka yang ada di anggota tayamum, supaya tidak kotor, nggak ada solusi kan? Ya, jadi kadang-kadang kita itu berada dalam walaupun pemasangannya dalam keadaan suci kan tetap kalau memang lukanya itu di anggota tayamum, ya tetap kita tidak akan berdosa. Ya, kita kodoknya ini tidak berdosa, itu saja. Nah, cuman untuk sahnya itu ya tetap begitu, ya. Ada. Nanti kelanjutannya itu ada keterangannya. Keterangannya memang semacam itu. Jadi ya memang rukhsahnya itu semacam itu. Jadi ketika kita dalam kondisi-kondisi tertentu, ya maka bukannya nggak ada solusi, ya solusinya adalah ya sholat, tapi kemudian dikodok lagi. Teruskan dulu ya. Wa ingkana sekian lamunan ana sopo sohibul jabiro. Ana iku muhdisal hadasil ashor. Iku orang yang memiliki hadas kecil. Ya, dia memiliki hadas kecil. Fasohihu mangka utawi pendapat kang soheh annahu iku sak temene sohibul jabirah atau muhdisal hadasil ashor, ya, la yang takilu iku ora kena pindah sopo sohibul jabirah atau muhdisal hadasil ashor sopo wong min udwin saking anggota siji ila udwin maring anggota kang lainnya hatta yutimma sehingga nyempurna akan sopoman atau sohibul jabirah toharotahu ing sesuciye sohibul jabirah. Fa ingkanat mangka sekin lamunan ana opo al jabiratu opo perbanan utawa gib, ya, ana iku alal yadi ingatasi tangan masalan umpamane wajaba mangka wajib opo takdimut tayamumi opo ninginaken tayamum ala mashir roksi ingatasi mengusap kepala. Jadi contohnya begini, bagi orang yang memiliki hadas kecil, tidak punya wudhu lah, ya, kan harus bertayamum, ya, kan harus bertayamum. Maka dia tidak boleh pindah dalam berwudunya, ya. Jadi ini gambarannya begini, ya tadi sama ya sebetulnya. Jadi wudhu itu bisa digantikan dengan tayamum, ya. Contohnya bisa digantikan secara seluruhannya bisa. Ketika tidak ada air sama sekali, maka diganti dengan tayamum.